Ditemukan pada tahun 1960 oleh Ray Tomlinson, layanan surat elektronik atau email terus mengalami kemajuan yang signifikan. Per tahun 2019, tercatat ada lebih dari 200 miliar email yang saling dikirimkan dari berbagai penjuru dunia. Sebuah studi bahkan menunjukkan detail yang lebih spesifik. Rata-rata, ada 40 email yang dikirim per individu untuk keperluan bisnis. Pesan-pesan elektronik tadi adalah bentuk modern dari lembaran-lembaran surat yang mulanya dikirim secara konvensional. Surat, baik yang diantar oleh petugas kantor pos maupun yang datang dengan bunyi notifikasi di aplikasi ponsel pintar, secara sederhana adalah sarana komunikasi tertulis untuk memberikan informasi, permohonan, atau gagasan. Dalam kebutuhan yang lebih luas, ia juga digunakan sebagai bukti khusus di beberapa keadaan, misalnya surat penjanjian dan surat keputusan. Ada berapa jenis surat dalam kegiatan korespondensi? Dan yang lebih penting, bagaimana sebuah surat dapat kita tulis secara efektif? Setidaknya ada dua jenis surat secara umum, surat formal dan surat informal. Namun, ada banyak tipe surat lainnya jika dilihat dari beberapa aspek, seperti konten yang dimuat, tujuan, hingga urgensi kepenulisannya. Yang pertama, surat formal. Surat ini memiliki pola tertentu, dan tentu saja ditulis secara ketat dan formal. Isinya tidak bertele-tele, melainkan hanya membahas isu yang memang disasar. Surat-surat bisnis umumnya termasuk dalam jenis surat formal. Sementara itu, surat informal punya definisi yang sebaliknya. Dengan sifat yang lebih personal, surat informal tidak membutuhkan aturan yang baku. Obrolan kasual dan informasi pribadi dapat dituliskan dalam jenis surat ini. Teman, kerabat, hingga kekasih mungkin saja menerima surat informal yang kamu tulis khusus untuk mereka. Lantas, bagaimana dengan tipe surat lainnya? Dalam kehidupan karir, kamu mungkin familiar dengan yang pertama, surat bisnis. Surat ini mengandung informasi komersial, termasuk pemesanan, komplain, pernyataan resmi, hingga kebutuhan kerjasama. Karena termasuk surat formal, surat bisnis ditulis tidak dengan serampangan, melainkan memiliki pola dan struktur tertentu. Yang kedua, surat resmi. Jenis surat ini ditulis untuk menyampaikan informasi-informasi resmi, termasuk peraturan, regulasi, prosedur, kegiatan, dan sebagainya. Ia ditulis secara formal dan memiliki struktur yang khusus. Umumnya surat resmi terdiri dari 3 bagian, bagian awal, isi, dan akhir. Di bagian awal kamu akan menemukan kepala surat, tanggal surat, keterangan surat, dan alamat surat. Adapun yang dimaksud dengan keterangan surat mencakup nomor surat, lampiran, dan perihal. Di bagian isi, kamu akan menemukan salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Sementara itu, di bagian akhir, bagian-bagian yang terlibat adalah penanggung jawab surat, tembusan, dan inisial pembuat surat. Jenis surat lainnya masih beragam. Kamu mungkin saja menemukan surat ucapan selamat, surat duka cita, hingga surat undangan, yang keseluruhnya termasuk ke dalam jenis surat sosial. Sementara itu, surat-surat promosi dan lamaran pekerjaan digolongkan dalam jenis surat khusus keperluan kepegawaian atau employment. Dari banyaknya jenis surat yang ada di kotak masuk, harus kita pahami bahwa menuliskan balasan atau memulai surat pertama tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Mula-mula, pastikan kamu memahami dengan baik pada siapa suratmu ditujukan, serta dengan alasan dan urgensi apa ia dibuat. Pelajari juga pola dan struktur surat terkait, khususnya bila kamu harus mengerjakan surat-surat formal. Sebagai penutup, ingat-ingatlah pesan dari kami. Di dunia ini ada banyak kata-kata tertahan untuk diucapkan. Itulah sebabnya surat-surat hadir sebagai penerus komunikasi. Jadi, buatlah ini sebagai langkah bicara yang bijaksana ya.